Harta seringkali menjadi cermin paling jujur untuk melihat watak asli manusia. Di depan tumpukan uang, ikatan darah pun bisa berubah menjadi racun yang mematikan. Bagi Bagas, rumah peninggalan almarhum Pak Rahman bukan sekadar bangunan kayu biasa. Di sanalah ia dibesarkan sejak usia 7 tahun, setelah kedua orang tua kandungnya meninggal. Pak Rahman mengangkat Bagas sebagai anak, merawatnya dengan kasih sayang yang sama seperti kepada dua anak kandungnya, Riku dan Siska. Namun, setelah Pak Rahman wafat, segalanya berubah. Rumah itu mendadak kehilangan kehangatannya. Riku dan Siska yang selama ini hidup mapan di ibu kota tiba-tiba pulang. Bukan untuk mendoakan almarhum ayah mereka, melainkan untuk membagi aset dan tanah warisan. Di mata mereka, Bagas hanyalah orang asing yang beruntung pernah menumpang makan. Bagas, kamu harus sadar diri. Kamu itu cuma anak angkat di sini. Surat tanah rumah ini, ruko di pasar, semua harus balik nama ke saya dan Siska. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas keringat ayah kami. Betul itu. Lagi pula selama ayah sakit-sakitan kemarin, kamu kan cuma modal tenaga aja merawat di rumah. Uang berobat kan sebagian dari kami, jadi silahkan kemasi barang-barangmu minggu depan, ujar Riku dan Siska. Bagas hanya tertunduk, tangannya yang kasar karena setiap hari memijat dan menyuapi Pak Rahman saat lumpuh kini meremas pinggiran meja. Riku dan Siska tidak tahu, atau sengaja lupa, bahwa selama 3 tahun Pak Rahman sakit-sakitan, merekalah yang jarang pulang dengan alasan sibuk bekerja. Bagas yang mengorbankan kuliahnya demi menjaga sang ayah angkat hingga embusan napas terakhirnya. Namun, Bagas tidak melawan. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata, "Baik, Mas, Mbak. Saya tidak akan meminta tanah atau ruko. Saya hanya minta satu hal. Izinkan saya membawa sajadah tua milik ayah yang sering beliau pakai salat di kamar utamanya." Riku dan Siska tertawa meremehkan. Riku dan Siska tertawa meremehkan. Bagi mereka, Bagas adalah orang bodoh yang menyia-nyiakan kesempatan, sementara mereka berhasil menguasai warisan miliaran rupiah. Malam terakhir sebelum Bagas pergi dari rumah itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah alam ikut menangisi ketidakadilan yang diterima pemuda yatim piatu ini. Di sepertiga malam, Bagas terbangun. Ia menggelar sajadah tua milik Pak Rahman di sudut kamar. Sajadah itu sudah usang, warnanya memudar, dan benang-benangnya mulai terburai di bagian tepi. Namun, bagi Bagas, sajadah ini menyimpan aroma keringat dan doa-doa tulus ayah angkatnya. Saat Bagas bersujud, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di bagian dalam sajadah, tepat di tempat dahi biasanya menempel. Sentuhannya terasa kaku seperti kertas tebal, bukan kain spons biasa. Rasa penasaran membuat Bagas menyalakan lampu teplok. Ia memperhatikan jahitan di bagian bawah sajadah. Ternyata jahitannya sangat kasar dan baru, seperti sengaja dijahit terburu-buru dengan tangan manusia, bukan mesin. Bagas mengambil gunting kecil. Dengan tangan gemetar, ia perlahan memotong benang jahitan tersebut. Dari dalam lipatan kain sajadah yang berlapis, selembar amplop plastik kedap air berwarna coklat meluncur jatuh ke lantai. Di depan amplop itu tertulis nama jelas dengan tinta hitam. Untuk anakku yang paling tulus, Bagas. Dengan jantung yang berdegup kencang, Bagas membuka isi amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah surat wasiat resmi yang bermaterai, lengkap dengan tanda tangan notaris dan sebuah buku tabungan bank swasta. Bagas membaca baris demi baris tulisan tangan almarhum Pak Rahman yang gemetar. Bagas, anakku, ayah tahu, saat ayah sudah tidak ada, Riku dan Siska pasti akan mengusirmu dan mengambil rumah serta ruko. Ayah sengaja membiarkan mereka mengambilnya, karena ayah ingin mereka belajar bahwa harta tidak bisa membeli ketulusan. Aset yang mereka perebutkan itu sebenarnya sudah ayah jaminkan ke bank untuk modal usaha mereka dulu yang bangkrut, dan nilainya kini hampir habis untuk menutup utang. Namun, mereka tidak tahu bahwa selama ini
Ayah memiliki investasi tanah perkebunan sawit seluas 20 hektar di luar kota atas nama kamu, nak, Bagas. Di dalam buku tabungan ini ada seluruh uang bagi hasil yang sengaja ayah simpan untuk masa depan. Ayah tahu, kamu adalah satu-satunya anak yang selalu menemani ayah sujud di atas sajadah ini. Rawatlah warisan ini dengan baik, nak. Kamu adalah anak kandung di hati ayah. Bagas seketika menangis tergugu, memeluk sajadah tua itu erat-erat. Air matanya mengalir deras, bukan karena melihat angka miliaran di buku tabungan tersebut, melainkan karena ia merasa cintanya kepada sang ayah tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Di saat semua orang menganggapnya asing, almarhum ayahnya justru menempatkannya di posisi tertinggi. Pagi harinya, suasana rumah riuh. Riko dan Siska datang dengan senyum kemenangan, membawa pihak bank untuk mengurus surat rumah. Namun, senyum mereka mendadak hilang saat petugas bank memberikan pengumuman mengejutkan. Maaf Pak Riko, Ibu Siska, rumah dan ruko ini sudah menunggak utang jaminan sebesar 1,2 miliar rupiah atas nama perusahaan Bapak yang dulu. Jika tidak dilunasi dalam bulan ini, aset ini akan disita oleh bank. Apa? Tidak mungkin. Ayah bilang rumah ini bersih tanpa utang. Riko dan Siska terduduk lemas di ruang tamu. Warisan yang mereka perebutkan dengan cara mengusir saudara mereka ternyata hanyalah sebuah jebakan utang yang besar. Di saat mereka panik dan saling menyalahkan, Bagas keluar dari kamar sambil menggendong ransel tuanya dan memegang sejadah usang di tangannya. Ia memandang kedua kakak angkatnya dengan tatapan teduh, tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Mas Riko, Mbak Siska, saya pamit pergi. Ini ada uang tabungan saya sedikit dari hasil kerja serabutan. Mungkin bisa membantu membayar cicilan bulan ini. Rumah ini adalah tempat tinggal kita dari kecil. Tolong Mas dan Mbak jaga jangan sampai disita oleh pihak bank. Bagas lantas meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja, lalu melangkah keluar pagar tanpa menoleh lagi. Ia pergi membawa kekayaan yang sesungguhnya, restu dan doa sang ayah yang tersimpan dalam sajadah. Beberapa bulan kemudian, Riko dan Siska baru mengetahui kebenaran tentang tanah perkebunan sawit milik Bagas melalui dokumen lama notaris ayah mereka. Namun, semua sudah terlambat. Bagas sudah pindah keluar kota, sukses mengelola perkebunan tersebut dan membangun sebuah panti asuhan besar yang ia beri nama Panti Asuhan Rahmat. Demi mengalirkan pahala tanpa putus untuk ayah angkatnya. Sementara Riko dan Siska harus kehilangan rumah mereka karena disita bank, dan kini harus hidup mengontrak di rumah petak yang sempit akibat keserakahan mereka sendiri. Sahabat titik balik, darah memang kental daripada ayah. Namun dalam kehidupan, ketulusan dan bakti seringkali jauh lebih berharga daripada ikatan darah yang memenuhi ego. Jangan pernah menyepelekan orang yang berbuat baik kepadamu saat kamu sedang jaya, karena bisa jadi doa-doa tulus mereka lah yang selama ini menahan runtuhnya duniamu. Saya, narator titik balik, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah nyata penuh pelajaran berikutnya.